Inilah rekaman CCTV kasus penipuan dan penggelapan ratusan karung cabai kering yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Ngawi. Dalam rekaman itu terlihat proses pemindahan barang dari sebuah truk ke kendaraan lain di area SPBU di Jalan Soekarno, Kota Ngawi. Dalam aksi tipu gelap itu ternyata dikendalikan oleh 5 orang napi yang mendekam di dalam lapas kelas 1 Madiun. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan cabai kering sebanyak 345 karung dengan kerugian korban mencapai lebih dari 179 juta rupiah. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Ruhmanto menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat korban melaporkan pada pihak kepolisian terkait dengan pembajakan truk secara online. Setelah dilakukan pelacakan, akhirnya di SPBU wilayah Klitik, Kecamatan Geneng Ngawi, didapati pembongkaran barang muatan sesuai dengan yang dilaporkan. Muatan cabai sebanyak 345 sak yang seharusnya dari Surabaya dikirim ke Cirebon namun dipindahkan pada kendaraan lain dan dibawa ke wilayah Madiun. Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dengan sejumlah bukti, diketahui terdapat 5 orang tersangka yang menjalankan pembajakan truk tersebut. Mereka merupakan residivis dari kasus narkoba dan saat ini menjalani tahanan di Lapas Madiun. Online tersebut dengan cara pelaku, saudara TJK yang merupakan bagian dari sindikat masuk ke dalam grup WhatsApp, info muatan truk melalui link yang tertera dalam Facebook. Kemudian berpura-pura memiliki bisnis jasa ekspedisi. Setelah melihat postingan dari korban yang mencari jasa angkutan di dalam grup WhatsApp tersebut, maka pelaku membuat kesepakatan dengan korban. Kemudian pelaku mencari armada truk untuk mengangkut muatan barang milik korban dari daerah Wasowilangin, Surabaya, yaitu berupa cabai kering tadi sebanyak 345 sak. Kemudian meyakinkan korban dengan mengirimkan foto KTP supir truk, kemudian foto kendaraan berikut dengan foto STNK kepada korban. Kemudian setelah barang telah dimuat truk pada saat dalam perjalanan, ada pelaku yang berpura-pura sebagai pemilik barang yang kemudian mengarahkan supir truk untuk membongkar barang di titik yang ditentukan, yaitu di SPBU tadi. Setelah barang dibongkar, ada pelaku lagi yang mengendalikan truk yang memuat cabai kering dari TKP Ngawi tersebut untuk disimpan sementara di daerah Madiun dan kemudian dijual oleh para pelaku di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sidoarjo. Masuk ke grup itu kan tertera di grupnya, jadi grup itu ada linknya yang tertera, tinggal diakses, jadi otomatis dia bisa masuk ke dalam grup tersebut. Dari situ dia berpura-pura untuk sebagai pengusaha angkutan tadi. Sementara itu, Kepala KPLP Lapas Kelas 1 Madiun, Aris Sukaryadi, membenarkan jika kelima tersangka merupakan napi di Lapas Madiun. Diduga mereka menjalankan aksinya dari balik jeruji besi dengan menggunakan handphone dari napi lain yang sudah bebas. Ia mengaku jika kecolongan dengan masih adanya barang terlarang seperti HP tersebut. Dalam kasus ini, para tersangka yang merupakan napi ini juga telah ditempatkan di ruang tahanan khusus. Mereka dijerat dengan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. HP adalah ataupun alat komunikasi yang lain merupakan barang larangan. Tapi kami juga di situ ada semacam wartel umum yang digunakan untuk alat komunikasi yang memang sudah diatur dalam undang-undang di tempat kami. Kemudian alasan tidak dihadirkan karena memang yang bersangkutan sampai dengan selesainya proses penyidikan, yang bersangkutan kita tempatkan di sel khusus resort atau di dalam maksimum security. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ke situ. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami sangat mendukung dan semangat kami adalah semangat yang sama dengan teman-teman dari Polres Ngawi untuk pengungkapan tindak pidana yang ada. Terima kasih. Lalu HP itu dapatnya dari mana? Kalau dari informasi yang kami tangani sebelumnya itu merupakan bentuk penjudutan dan biasanya mereka itu dari HP terdahulu yang dari orang-orang yang sudah bebas, terkadang dari makanan yang diselundupkan. Gitu. Enggak, maksudnya HP yang jadi barang bukti ini HP siapa dan dapatnya dari mana?
Oh, kalau yang dari informasi yang didapatkan dari yang bersangkutan itu dari HP warga binaan yang sudah bebas. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.